saya mempertanyakan tentang pendapat ahli syariat. Menurut ahli syariat Allah itu jauh, karena mereka berdasarkan surat Toha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bahwa Allah ada di atas langit ketujuh. Nah, menurut ahli syariat. Menurut ahli hakikat, Allah sangat dekat sekali berdasarkan surat Qaf ayat 16, wa nahnu ilaihi min hablil warid. Menurut At-Tustari, bahwa yang dimaksud aras adalah kolbu. Si At-Tustari mengatakan al-kolbu huwal arsu was-sadru huwal kursi. Jadi aras itu hati. Wahai orang-orang yang beriman, hulu podo mlebu sira kabeh fisilmi ing dalem agama Islam kafahale sampurna. Berarti kesempurnaan Islam itu tidak hanya kita itu pandai alim ilmu syariah saja, enggak. Atasnya juga ada thariqah, atasnya juga ada hakikat, atasnya juga ada ma'rifat, syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Bapak Ibu, golongan-golongan 4 ini cara pandangnya juga nggak sama, dikarenakan pengetahuannya juga tidak sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Pak Kasagus, ya, dari Lampung yang paling ujung perbatasan dengan Lampung Utara. Jadi kurang lebih kalau sampai sini 70 kiloan. 70 kilo. Nggih. Pinten jam itu, Pak? 3 jam kurang lebihnya kira-kira. Ngeten Gus, pertanyaannya kula. Karena dengan tausiahnya Gus niki memang banyak yang namanya murid-murid baru. Jadi nderek-nderek ingkang enggal. Nah, niki perlu dipun jelasaken Gus masalah karena yang namanya thariqah itu selalu identik dengan adanya baiat. Nah, maka dengan ini mohon dengan hormat Gus bisa menjelaskan karena Gus niku daleme teng Mojokerto teng Jawa Timur. Karena kami juga banyak dari keterbatasan mungkin dari ekonomi karena lek riko niku nggih mesti mboten sangune mboten sithik Gus. Nah, terus kadang waktu juga benturan. Jadi niku kepriben solusinya? Atau memang bisa diadakan di Lampung kemungkinan atau memang cukup bagaimana solusinya supaya bagi pengikut baru bisa jelas Gus. Jadi mboten ragu-ragu. Kalau kita cekap ngaten Gus kirang pangapunten billahi wa tauhid wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kula jawab nggih ben mboten lali. Apa sih baiat itu? Kalau baiat kita terjemahkan di kalangan golongan kita di thariqah adalah ditalkin, dijanji untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang dan selalu menjalankan apa yang diperintah, termasuk tata tertib di dalam kaifiyahnya thariqah tersebut. Niku baiat miturut pandangan thariqah. Tapi yang kulaksanakan baiat di sini pandangan hakikat. Mirip-mirip kalih pandangan thariqah. Mirip-mirip. Sebetulnya Pak Bu, kita itu pernah di baiat Allah. Di dalam surah Al-A'raf ayat 172 ditingali. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu baiate Allah langsung terhadap jiwa pada ruh. Isine baiat adalah
ruh ini tidak akan pernah bercinta, beriman, nyembah kecuali mung dateng Gusti Allah. Sampun, secara ruh kita itu sudah dibeat Allah. Sebelum ruh ditiupkan Allah di jasad, ruh itu sudah dibeat Allah untuk selalu ke Allahnya. Bapak Ibu rahimakumullah. Setelah kita jawab bala syahidna, siap sendika dawuh nggih, Allah tiupkan roh itu terhadap jasad. Udah. Akhirnya kita lahirlah di dunia, masa demi masa kita alami, masa balik kita masuk, mulai Pak. Hati kita, ruh kita nyenengi beriman sakliyane Gusti Allah. Dari arah sini maka ruh itu disebut terputus dari Allah. Berarti wasilah, taline ruh terhadap Allah keputus. Lewat apa? Lewat nafsu yang menjadikan dunia ini sebagai biang kerok, putusnya talinya ruh terhadap Allah. Wa yastakhibunal hayatad dunya alal akhirah. Kalau hati sudah jatuh pada kesenangan selain Allah, alal akhirah, pasti kita lalai datang Gusti Allah. Putus. Bapak wis ndi anak loro, ndi anak telu, lah kok katut rondo kemple. Lali anak mesti juga lali wis tah, siapapun kita. Memang seperti itu Pak. Sama, ruh kita tatkala jatuh cintanya terhadap selain Allah, otomatis kita akan tarkullah, akan tinggalkan Allah. Ingat, sistem mengatakan barang siapa yang berjalan ke arah timur, semakin lama arah barat akan kita tinggalkan. Sebaliknya, siapa yang berjalan hatinya semakin raket, semakin erat, semakin cinta terhadap kehidupan dunia, maka hati itu akan semakin jauh terhadap Allah. Tapi tatkala wa'aksu dan suwali'e, sebaliknya, tatkala hati semakin dekat kepada Allah, otomatis Allah akan menghapuskan hati dari cintanya terhadap kesenangan dunia. Iku otomatis. Tapi munggu wong umum diwastani tiyang ngeten. Lha ngeten dah. Padahal iku sing bener di mata Allah. Oleh karena dirasa ruh talinya ruh kita ikut terputus, maka inilah yang ku maksud baiat itu Pak. Menyambungkan talinya ruh terhadap Allah yang selama ini keputus. Terus siapa yang hak, yang berhak bisa menyambung? Siapa? Apa makhluk seperti saya? No, bukan. Tadi saya katakan sifat kita sebagai makhluk la haula wala quwata, bisanya nyambung sebab illa billah. Mohon maaf Pak, dulu sebelum masuknya tahun 2025 atau bersamaan dengan Hijriah 1 Rajab, mohon maaf niki baru ketemu sak suwene kula berumur ning donya iki antara Samsiah dan Komariah jatuh Januari itu di bulan 1 Rejab. Amin tingali 1 Januari tahun baru Samsiah umum
iku bareng dengan Hijriah Rejeb satu Rejeb. Ini mohon maaf saya sudah tidak baiat secara face to face antara manusia dengan manusia. Sampai kapan? Sampai selesainya kami ditugaskan untuk menulis kitab awal dan kitab akhir. Kitab awal ada 4 juz, mulai dari Thariqatus Sirri ila Ma'rifatullah sampai Sarah Hikam. Kan ada 4. 1 thariqah, jalan khusus untuk bisa sampai makrifat pada Allah. Yang kedua adalah qalbun mudlimun, hati yang gelap. Yang ketiga adalah qalbun musyrikun, hati yang dipenuhi oleh nur makrifat. Yang keempat adalah Sarah Hikam. Ini kitab awal. Lah kitab akhir itu adalah wujudnya Al-Qur'anul Qadim sebanyak 30 juz. Artinya mulai Fatihah, mulai bismillah iki karepe apa niku mengki kula buka. Surat Fatihah lengkap mulai ayat pertama sampai akhir maksudnya apa? Huruf-huruf hijaiyah alif sampai iya iku maksudnya piye? Niku mengki bakal kula tulis. Sampai juz akhir juz 30 habis. Setelah itu barulah secara face to face, secara manusia kami bisa melakukan beat lagi. Tapi ketahuilah, walaupun koyoknya sepertinya saya yang membeat menyambungkan, ning sejatine sing nyambungno tali ruh kita terhadap Allah ya Allah sendiri. Makanya sebelum beat wajib jenengan iki paham terlebih dahulu hakikati syahadat niki. Piye maksudnya asyhadu? Piye maksudnya illallah? Piye maksudnya la ilaha? Iku harus paham. Setelah itu barulah beat. Yang jelas Pak, sekarang kami hanya bisa menyampaikan tentang beat ini lewat link. Saya kasih link jenengan. Apa sih link? Di situ ada video yang khusus untuk beat jenengan. Walaupun tidak lewat saya, tapi lewat HP jenengan. Oleh karena yang berhak menyambungkan Allah, Allah yang ning awak kula, Allah ning awak jenengan, juga Allah yang ning jerone HP. Kok karena Allah HP kayak muni lho Pak. Yang terpenting ketika beat jatuhnya hati sampai tidak terhadap makhluk tapi terhadap Allah yang sesungguhnya yang menyambungkan. Makanya asyhadu jatuhnya persaksian iman sampai ini wajib illallah terhadap Allah yang kumaksud adalah hidup dalam dan di luar jenengan. Ngoten lho nggih. Jadi mboten enten bedane sebetulnya. Nah secara syar'i thariqah ya ana bedane. Mosok aku beat nang YouTube, mosok aku beat nang HP, padha ambek guruku setan. Lah ngapunten. Makanya saya katakan tadi beat yang ku laksanakan ini secara hakikat ikut tidak menalkin, menyambungkan lagi tali yang pernah tidak terputus ruh dengan Allah yang sudah putus ini disambung kembali supaya jenengan ati gampang eling nang Gusti Allah. Jadi sampean gak perlu tutup Mojokerto, cukup saya kasih link nomor WA saya, sampean masuk di nomor WA kula langsung tak wenehi link nomor WA ne 0856 3282 561. Sampai nyuwun, kula nyuwun
link beat langsung kula kirim, jenengan laksanakan malam hari. Siapkan terlebih dulu air putih 1 gelas, baru ikuti petunjuk di situ. Ngaten. Gampil. Nggih nek dulu sebelum 2025 saya ke Lampung pernah kok ya ta, langsung beat di Lampung Tengah kalau nggak salah itu. Di Pondok An-Nur insyaallah kalau nggak salah dulu itu. Nggih, ngoten mawon sekilas info. Malih monggo. Sekedap nggih, ini untuk season pertama tiga penanya nggih. Sak kersa kula niku los mawon. Assalamualaikum Gus. Nama saya Husaini dari Lampung Barat. Saya mau mempertanyakan tentang pendapat ahli syariat. Menurut ahli syariat Allah itu jauh karena mereka berdasarkan surat Toha ayat 5 Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bahwa Allah ada di atas langit ke-7. Menurut ahli syariat. Menurut ahli hakikat Allah sangat dekat sekali berdasarkan surat Qaf ayat 16 wa nahnu ilaihi min hablil warid. Menurut At-Tustari bahwa yang dimaksud aras adalah kolbu. Si At-Tustari mengatakan al-kolbu huwal arsu was-sadru huwal kursi. Jadi aras itu hati, sedangkan dada itu adalah kursinya Allah. Dan ini sesuai dengan pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, aina Allah fil ardi au fis sama? Allah itu di mana? Di bumi atau di langit? Maka Rasulullah menjawab, Allahu fi qulubi ibadihil mu'minin. Allah ada di hatinya hamba yang beriman. Kemudian sesuai dengan firman Allah dalam hadits qudsi, lam yamsa'ni ardi wala samai wa sa'ani qalbul mu'min. Langit dan bumi tidak muat bagi aku, tetapi yang muat bagi aku adalah hatinya orang yang beriman. Oleh karena itu Umar bin Khattab berkata, ro'a qalbi rabbi, hatiku bisa melihat Tuhanku. Dan ini digarisbawahi oleh Syekh Athaillah dalam Al-Hikam juz 2, An-amun na'im an-nadru ila wajhil karim bi'ainil basirah fid dunya wa bil basar fil akhirah. Sempurnanya nikmat apabila seorang hamba dapat melihat Allah di dunia dengan mata hati dan melihat Allah di akhirat dengan mata kepala. Yang saya tanyakan di sini bagaimana cara mensinkronkan pendapat ahli syariat dan ahli hakikat. Yang kedua, bagaimana cara menghilangkan keegoan diri. Yang nomor 3, tolong dijelaskan tentang sholat. Yang pertama, dzikrul ma'al ghaflah, dzikrul ma'al yaqdah, dzikrul ma'al khudur, dan yang terakhir dzikrul ma'al ghaibah. Itu aja Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lewat surah Al-Baqarah ayat 208 Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, ulhulu podo mlebu sira kabeh fisilmi ing dalem agama Islam kafahale sampurna. Berarti kesempurnaan Islam itu tidak hanya kita itu pandai alim ilmu syariah saja, enggak. Atasnya juga ada thariqah, atasnya juga ada hakikat, atasnya juga ada ma'rifat, syariat, thariqat, hakikat,
makrifat. Bapak Ibu, golongan-golongan 4 ini cara pandangnya juga nggak sama, dikarenakan pengetahuannya juga tidak sama. Ahli syariat kita itu mengatakan Allah itu jauh di arsy sana. Makanya kalau mengatakan Allah mesti telunjuknya kita telunjuk ke atas. Beda dengan pandangan ahli hakikat, ahli tahqiq. Beda. Karena ahli tahqiq mengatakan bahwasanya Allah itu lebih dekat dari urat leher, atau nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Loh. Sekarang bagaimana mensinkronkan di antara dua ini, Pak? Golongan am dan golongan khos, golongan ahli syariah dan ahli hakikat. Bagaimana? Ngeten. Ahli syariat harus meningkatkan kelasnya. Sebab kalau tidak meningkatkan kelasnya, pengetahuannya itu, pandangannya itu, baik ainul basariyah, mata dohir, atau ainul basiroh, mata batin, jatuhnya mesti terhadap makhluk. Contoh, siapa mambengi sing ngaji? Klason. Lah ngoten nggih. Nami kula niku ana sing nyeluk klason. Ada yang manggil klakson. Klakson niku bel niku lho, Pak. Ada yang manggil bel, terserah. Rapopo wong jeneng ae kok. Bahkan pernah saya itu dipanggil, punya panggilan niku Mbah Kura-kura. Lah kura-kura niku lho. Ada yang Stevenson. Lah Sami, saya anggap Sami lah, wong nama aja kok, nggak ada masalah. Loh, Bapak Ibu, golongan kita yang ada di syariat harus mau naik memahami di dalam thariqah. Di thariqah juga gitu, harus memahami di hakikat. Begitulah sampai memahami bagaimana makrifat itu, baru saged sinkron. Tapi jikalau di antara dua golongan ini, ahli badan, ahli ibadah jawareh atau jasmani, dengan ahli ibadah rohani, mesti laksana air dengan minyak, mboten saged sinkron. Nanti kalau sudah paham kedua-duanya, nanti jatuhnya itu sinkronnya begini, Pak. Lahir tetap mata dohir memandang di dunia ini loh, memandang wujudnya makhluk. Ainul basariyah, mata fisik kita jasmani, ikut tetap memandang bahwasanya selain Allah makhluk iki wujud, sebab diwujud nih Gusti Allah. Tapi khusus ainul basiroh, orang-orang mukmin yang imannya sudah ihsan, sudah tidak memandang selain Allah itu wujud. Akhirnya beliau-beliau iku rumusining ati la maujudan illallah. Oh, sing duweni wujud sebetulnya itu hanyalah Allah. Jadi dohir tetap mandang wujudnya makhluk, batin iki mandang hanya wujudnya Gusti Allah. Makanya leres hadits qudsi niku, Allah berfirman lewat Kanjeng Nabi, yen sak temene Gusti Allah iki alam bumi iki gak cukup. Gak cukup dinggoni Gusti Allah. Sing cukup itu
Kulubul mukminin, para hatine piro-piro wong mukmin. Wong mukmin yang bagaimana, Pak? Yang sudah ihsan. Ngapunten Kang Kada. Ada muslim, ada mukmin, ada muhsin. Islam, iman, ihsan. Niki kesempurnaan. Baru kalau jenengan kali kula sudah paham di antara dua golongan ini, baik dari sistem ilmu dan prakteknya, bakal sinkron. Tapi Pak, mohon maaf loh ya, tak katakan secara fakta di lapangan loh ya, kenyataannya banyak golongan kita entah siapapun yang sudah paham betul tentang hukum-hukum syar'i atau tidak patek paham dengan hukum syar'i ketika saat Rasulullah menyampaikan huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq aidinu tauhid. Banyak di antara kita sik mikir, masih berpikir. Artinya masih berpikir apa? Iki bener apa iki salah? Ya wajar lah Pak, kita manusia itu butuh proses karena butuh mukobalah, butuh referensi dari masayah ini, masayah itu dipadukan. Itu sebuah proses. Artinya wa aktsaruhum la yu'minun, jatuhnya itu banyak yang tidak percaya. Sehingga jangan heran Pak, kalau ngaji babakan ilmu kaweruh, ilmu pengesaan terhadap Allah, khusus tentang ilmu hati, peminatnya namung sedikit. Wis biasa. Karena Allah sudah sampaikan di dalam surat Al-Hijr ayat 40. Sing gak gampang kegodhok iblis yaiku anak putune Nabi Adam, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hamba yang Allah pilih. Hamba yang Allah pilih berarti jumlahnya lebih sedikit daripada yang tidak dipilih. Az-Zumar ayat 18. Siapa di antara hamba yang Allah pilih yang disebut mukhlasin? Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Beliau-beliaulah yang ketika mendengarkan risalah dari baginda Rasul tentang dinul haq, dia beriman. Fayattabi'una ahsanahu, beliau laksanakan. Fungsi maksudnya ajaran tauhid itu kemana dia lakukan. Berarti nek coro saya katakan, masuklah Pak di dalam makom muraqabah. Syaratnya jenengan iki harus terus menerus berzikir, baru nanti terjadilah yang namanya proses fana, peniadaan wujud makhluk di dalam hati akan Allah bersihkan. Itulah yang disebut tazkiyatun nafsi atau tazkiyatun nufus, pensucian jiwa dari perkara-perkara selain Gusti Allah. Tatkala itu terus kita laksanakan dzikir, maka yunawiru, Gusti Allah bakal ngurupake dateng atine manungso iki nurul makrifati, yaiku cahaya makrifat. Kalau cahaya makrifat ini sudah Allah nyalakan, maka seketika itu wujud makhluk dalam dada atau cintane ati terhadap makhluk, saat itu langsung Allah hanguskan.
Ingat, al-kaunu utawi makhluk iku zulmatun, sejatine iku peteng. Artine peteng ai adamun, maksude ora ono. Jadi maksude peteng tadi ora ono. Sehingga untuk bisa menghapuskan hal yang seperti ini, kata Syekh Ibnu Athaillah, la tatruk adzikra li adami hudurika ma Allah fihi. Nyun sewu, walaupun dzikir sampean iki mboten bisa bedol di alam fana, tetep dzikir iki ojo sampai ditinggalke. Walaupun dzikir jenengan belum bisa meniadakan perkara selain Allah di dalam dada, tetap dzikir sirul asr ini kedah sampeyan gejoi terus. Faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Janganlah taline Allah itu kita lepaskan, pegang terus semampu panjenengan kalih kula. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sekali lagi bisa sinkron antara golongan syariat dan golongan hakikat. Wajib bagi kita sing masih di golongan golongan syariat, kudu mempelajari toto ngelmu hakikat, yaitu ilmu sejati, yaitu ilmu tauhid. Barulah di situ akan sedikit demi sedikit akan kepahaman kita dapatkan. Setelah ilmu kita dapatkan dengan paham, maka disitulah dilanjutkan fayat tabi'una aksanahu, kita laksanakan khalwat atau suluk atau dzikir terus menerus. Pertama. Yang kedua, bagaimana carane memfanakan keakuan diri. Sebab nyun sewu Bapak Ibu, selama di dalam hati kita masih ada gambar makhluk kita sendiri, itu tetanda ruh kita menjadi budaknya hawa nafsu. Siapa sih nafsu itu? Yang dimana sih bentuknya nafsu? Innahu lakum aduwwum mubin. Allah katakan innahu sak temene nafsu atau iblis, lakum kedue sira kabeh iku aduun mungsuh mubinun kang pertelo. Sesungguhnya nafsu itu mungsuhmu yang paling nyata. Tuh, nyata. Mana nyatanya nafsu? Nafsu niku kan tulisane Qur'ane kan nun fa sin. Nafsun, nafsan, nafsin, nafsu. Artinya apa? Diri. Disebut nafsu. Inna nafsa la amaratum bisu, ngejak elek nang Allah, mendorong hati kita untuk melalaikan Allah. Yang dimaksud nafsu sing nyata di sini adalah ketika rasa iman ning ati sampean, diri ingsun makhluk, yaiku nafsu. Saya ulang, letak disebut nafsu sing nyoto adalah ketika di dalam hati muncul iman ingsun, diri makhluk, ikulah nafsu. Nafsu sing apa? Sing ngajak elek. Berarti kado-ado innahu iku maksudnya nafsu bisa larinya kepada iblis. Al-Baqarah 208. Innahu lakum aduwwum mubin. Berarti hati siapapun kita ketika muncul rasa iman, aku sing ngaji, aku sing sholat, aku makhluk nih lho Pak ya. Oh, anak bojo makhluk.
berarti iku nyotone nafsu. Nafsu diterjemahno lebih luas adalah iblis, berarti sampai nek kepingin ketemu iblis yo kita sendiri. Bona. Ya keakuan kita sendiri. Terima gak terima bukan urusanku. Saya cuman menjelaskan mana letaknya innahu lakum aduwwum mubin. Mubin nyotone mana? Ya ini Pak, dalam tauhid disebut nafsu niki taholli niki. Wis. Kalau sampean sudah tahu nyotone nafsu, mesti tahu nyoto wujude Gusti Allah. Man ngarofa rabbahu fakot ngarofa man arofa nafsahu fakot ngarofa rabbahu. Dalam kitab Ihya beliau itu nukil, Imam Ghazali nukil, dimasukkan makalah itu di dalam Ihya. Barang siapa yang sudah kenal jati dirinya mongko fakot ngarofa robbahu, mongko yepti teman-teman wong iku bakal kenal pangerane, bakal ruh pangeran. Tapi diterusno maneh, sapa wonge sing kenal pangerane, wong itu bakal kufur. Wah iya, ayo kufur iku apa to? Kufur miturut pandangane wong sarengat. Wong sarengat iku mempunyai pandangan disebut makrifat Allah iku. Wong iku iso ndelok wujude Gusti. Lah wong kok iso ndelok Gusti Allah iku piye to? Sipate wong kan ora ana. Sipate Allah iku wujud. Apa mungkin perkara yang tidak wujud bisa melihat yang wujud? Gus, ngaji ambek sampean suwi-suwi ndasku pedhot iki. Tambah ngeluh aku. Ngeten lho, Pak. Memang ngaji ilmu tauhid tasawuf niku ya sok kadang bingungno. Tapi justru nentremno ati sampean. Pun ngeten. Man ngarofa nafsahu. Sebelum jenengan kenal sing gawe meja, sampean roh mejane dhisik. Mesti duwe pikiran, oh berarti ana sing gawe meja. Kalau proses genah-genah nggih, ben jenengan iki mboten langsung pedhot sarape. Mboten Pak, mboten pedhot. Pun. Apa bisa bangku iku nyawang sing gawe bangku? Loh, bangku ini, meja ini enggak punya sifat untuk bisa melihat. Yang bisa melihat itu adalah al-haq, sifatnya. Kudrat, irodat, ngilmu, hayat, sama, basor, kalam disebut sifat ma'ani. Itu sifat wujudnya Allah. Mboten saged. Ngeten lho maksud kula. Ketika meja iku mau kita jadikan sebagai bukti wujud anane sing gawe meja. Selama kita memakai ini, mesti Allah kita anggap jauh. Karena kita memandang meja. Udah. Biar supaya jenengan tahu siapa yang membuat meja, fanakan meja ini. Jangan dilihat meja ini. Berarti kita harus melakukan bagaimana caranya memfanakan keakuan diri. Sesuai pertanyaan yang kedua tadi. Piye carane keakuan diri ingsun makhluk iku di dalam hati ini tiada. Pun mau tidak mau jenengan harus melakukan proses tazkiyatun nafsi atau kami sebut sebagai kholwat. Pun niki nggak bisa ditari.
Dinyang mboten Pak, tidak boleh dinyang. Paham, tidak boleh dinyang, tidak boleh ditawar. Jenengan harus melakukan proses tazkiyatun nafsi. Ada yang mengatakan kholwat suluk nek Kanjeng Nabi mi'raj, mboten Isra tok, mi'raj. Apa terjemahnya kholwat, mi'raj atau tazkiyatun nafs? Dibuka dalam surat Al-Baqarah 256. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Barang siapa yang meninggalkan keakuan diri, tauhid itu keakuan diri, atau saya luaskan seluruh wujud makhluk, maka wa yu'min billah, imannya mesti ihsan. Maka nur makrifat Allah datangkan, maka bertemulah Anda terhadap Allah, maka imanmu akan benar, dikatakan ihsan, tidak hanya beriman. Berarti jenengan olehnya tazkiyah ini, lakukanlah zikir terus menerus tanpa wilangan, tanpa hitungan. Melebu dzikir, metu dzikir. Artinya cukup sampai ning dodo niki al fuad, sampean bangunkan. Rasa lho Pak, sampean bangunkan. Wong Jawa disebut telenge ati. Sampean gugah, sampean bangunkan. Disebut membangunkan ihsan atau rasa, ati sampean iku ada kesadaran, merasa kehadirannya wujudnya Allah, baik di dalam maupun di luar diri Anda, sehingga perilaku apa yang muncul dan timbul seluruh makhluk, hati sampean mesti ngomong iku kabeh kelakuane Gusti, yaitu disebut af'alullah. Ini loh Pak, berarti sudah nyoto sinten wujud sejatine Allah. Berarti nun vaksin tadi yang disebut nafsu illa ma rohima rabbi. Ada nafsu yang diroh, yaiku maksudnya. Berarti ning dodo sampean iki akan bergelora ingsune Gusti Allah. Makhluknya kan wis mboten enten. Makhluknya sudah tidak ada. Keakuan sampean kali kula sebagai makhluk yang bisa ini, bisa itu, melakukan ini, melakukan itu, miliki ini, miliki itu pun boten wonten. Tidak ada. Yang ada di dalam dada sampean iku bergeloralah akunya Allah. Ini jawaban di dalam surah Al-Anbiya ayat 25 atau surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Tapi pesenku ya, ojo diomong nang jaba roh niki lho, nang lesan ngomong ngeten, nyun sewu ya, nyeluk garwane, Dik, Gusti Allah masakno. Lah ojo ngono. Nggih nyun sewu, umpama jenengan dijaluki rokok terus diwani sing ngekek iki Gusti Allah, lho aja ngono, niki berarti jero ditokno njaba. Kalau seiman sudah paham mboten masalah. Kalau hatinya dulur-dulur kita yang masih di golongan am, belum paham tentang jatuhnya nun vaksin tajalli Allah, gini kita di masalah. Paham nggih? Terus dibantah. Lah nek kula kadung keprocut. Ngerti keprocut nggih? Terlanjur. Ya sudah. Ya terus pun dimale. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Tak ringkes, jikalau memfanakan keakuan diri ikut dengan zikir, maka
Kita makhluk asale kan mboten wonten, Pak. Tidak wujud, tidak ada. Adanya kita sebab diadakan oleh yang yaitu Allah. Paham ya? Oke. Bukan berarti adanya kita itu wujud kita. Inilah yang ditanyakan yang nomor tiga tadi terkait masalah besok di akhirat kita akan melihat wujudnya Allah tidak hanya dengan ainul basirah tapi juga ainul basari. Lah ini maksud kula. Ngeten. Walaupun jenengan kalih kula niki wujude sebab diwujudna sing wujud, bukan berarti ini wujud kita. Wis ngen-ngenon dhewe. Sebab makhluk iku sejatinya enggak punya sifat hak wujud. Makanya mengapa di dalam sifat wajib Allah khusus wujud itu jadi sifat nafsiyah Allah tanpa ada yang lain. Wis ben paham ngeten. Kalau toh jenengan pingin tahu sejatine iki wujude sapa, bali yo ke asal. Asal kita tidak wujud, lah ngono tidak ada. Kalau jenengan sudah kembali ketiadaan kewujudan kita, maka disitulah Anda akan dikatakan tahu sejatine sing wujud. Artinya sing duweni wujud sejati akan nyata. Pertanyaannya, apakah roh jiwa imantah yang disebut makhluk bisa melihat wujudnya Allah? No. Tadi saya katakan makhluk kan asalnya tidak wujud. Kalau sudah kembali ke tidak wujud, mungkinkah perkara yang tidak wujud bisa melihat yang wujud? Nggak mungkin toh. Terus yang disebut man arofa robbahu yang bagaimana? Iki pertanyaan berikutnya. Ngeten dulur. Nama roh iku ora ono. Nama jasmaniah makhluk yo ora ono. Nama Allah yo ora ono. La ibsorun wa mubsorun wa basarun dikatakan makrifat yang melihat makhluk tadi sudah tiada nama. Mata untuk melihat ya sudah tiada. Perkara yang dilihat namanya Allah ya enggak ada. Terus disebut apa? Diam. Tapi diamnya ben gampang jenengan nyebut innani anallah. Ya sudah. Tapi tolong nek wis ana njero ati ketemu al-haq, ojo pisan-pisan diomong ning njaba di luar. Nek keperucut ya sudah, aku juga nyalahke. Ngapunten Kang Kadah ya. Inilah Pak yang dimaksud Allah di dalam surat Al-Kahfi yang mengatakan barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, wa mangkana yarju liqa'a rabbih, pertama fal ya'mal amalan sholihan, lakukanlah ruh tindakan tazkiyatun nafsi, bersih diri dari pengakuan-pengakuan keakuan kita sebagai makhluk. Kalau proses ini sudah kita lakukan, maka sebetulnya yang membersihkan itu Allah sendiri, bukan kita. Kita itu cuman disuruh untuk berzikir terus. Urusan nanti yang membersihkan Allah sendiri. Setelah jenengan ini ditarik ke alam fana, barulah dimasukkan alam makrifat. Mlebu alam makrifat kudu gendeng dhisik, Pak. Iku wajib.
gendeng iku tresno. Cintani sampean iku tidak ada kecuali hanya pada pun niki harga mati. Lah bisane cinta betul-betul ati iku mung dateng Gusti Allah, hanya pada Allah, jikalau ati sampean iku selalu berdik. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila. Al-Ahzab 4142. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu terhadap Allah terus menerus dengan sejatine zikir yang banyak. Fasabbihuhu bukratan wa asila. Jikalau kemasukan dalam hatimu perkara keakuan makhluk, fasabbihuhu, bersihkan. Caranya kembali lagi kepada zikir. Pon urusan nanti kapan-kapannya Allah memfanakan keakuan diri, itu urusan Allah. Tapi ingat Allah sudah berjanji terhadap hambanya yang di dalam hatinya ingin bertemu Allah. Allah berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan, pertemuan itu pasti terjadi. Al-Ankabut ayat 5. Niku janji Allah. Di samping jenengan disuruh terus berzikir terus menerus yang disebut fal ya'mal amalan sholihan, yang kedua wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Dalam aktivitas apapun jangan sekali-kali hati jenengan itu ada iman. Oh sing ngelakoni si A, si B, si C, oh aku makhluk, oh aku nih ABC. Jangan. Walaupun jenengan iki tidak melaken garwane kopi keliru uyah, ojo ngomong ning ati iku sing gawekno garwa. Jangan. Nek sampean ngomong garwa imane mesti Pak kopi ini ditabiurno loh, karena muring-muring. Tapi jikalau sampean imane datang Allah, mesti sampean husnudon datang Allah di dalam takdir sing rapenak. Wow, apa ya maksudnya kok Gusti Allah iki ngekno kopi dicampur oh ternyata aku akeh kremine. Loh kremine akeh matine mangki. Ngoten lho. Iki husnudon datang Allah. Bapak Ibu, karena kita itu takdiriku kasih Allah dua, penak rapenak. Mesti wonten maksud hikmah. Makanya kita diaturi supaya selalu husnudon datang Gusti Allah, sekalipun diparingi dikasih takdir yang rapenak. Apa sebabnya nyambut gawe kok yo angel, cari nafkah kok yo angel. Berhubung ati sampean iku terus husnudon datang Allah, mboten bakal Pak atiku nggone muring-muring. Isine ati sampean mun syukur, alhamdulillah, matur suwun. Coba Pak, siji mawon sekarang kula urus iso sampean iki bales nafas. Umpama 5 menit tok lho. Sampean ojo napas tak kae dhuwit 200.000 gelem. 5 menit. Mboten purun toh? Lah iya. Sak jam tak kei 10 yuta. Purun mboten? Mboten purun. Berarti urusan sekecil nafas pun tidak bisa diukur dengan nilai rupiah. Coba yuk dingen-ngen. Kula niki kok utange akeh gak mari-mari. Terus piye amriye kula niki saged nyaur utang? Langon. Sederhana, Pak. Niki nek jenengan purun, gak usah wiritan ya Rahman, ya Rahim, nyun sewu ya. Ya, bukan berarti iku salah ya ndak. Cukup sampean trapno sistem nrimo ing pandum.
Kita nggak bisa Pak nrimo ing pandum jikalau ati ini belum berjalan di kiri. Mboten saged. Estu mboten saged. Gak enak titik ngamuk. Muring-muring. Lho estu. Estu. Satu contoh mawon lah. Contoh kecil mawon yang baru saja terjadi. Baru saja terjadi. Ketika jenengan ati jatuhe iku lali nang Allah, yen kabeh persoalan iku sangka Allah. Nyun sewu nggih, nyun sewu. Tadi kan ada mik 2. Situke muni, situke ora muni. Nyun sewu. Ada operator sing ngulir potenso. Niki nek gana Allah apa saged operator ngulir? Mboten saged ta? Basa situke didahe tanggung jawab didok dok 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 gak muni-muni. Ati sampean kemana? Ayo. Nek ati sampean iku dikire durung melampah, mesti ngene. Piye to operatore iku? Padahal operatore lali. Lah ngoten ta? Lho, sing lalekno sapa? Balik maneh nang Gusti Allah. Coba nek ati gelem manjing teng Allah, mesti gak gampang ati iki muring marah-marah. Sebab bentuke marah iki iku nduduhno nerakane murup pisan. Ayo, apa kok disebut neraka anar? Sipate geni kok apa panas? Ya niki Pak, neraka iku sekarang iki nek ati gampang panas berarti nerakane murup. Wis ngoten mawon. Goleki neraka iku teng mriku. Lah nek sampean mencari surga nggih mudah. Nek ati selalu berzikir akhirnya anteng gak gampang, gelisah gak gampang, takut gak gampang marah-marah, berarti swarga sampean sudah ketemu. Wis iki sarane ngelmu Jawa, Pak. Surga iku ngger ya ning awakmu dhewe, neraka ya ning awakmu. Ternyata jawabane fi sudurihim, ing dalem dodone wong-wong. Wong sapa? Sing surga ya wong mukmin, sing neraka ya wong kafir. Kok ngoten tok wis. Tapi dulu gak dijelasno ngono. Sampai yang namanya nyun sewu nguwat siratal mustaqim dikinayahake, diisarahkan, ger itu laksana rambut dipecah dadi 7. Ojo percaya Pak sampean. Temen ojo percaya, iku kinayah, asline iku saking angele. Apa kok sebab angel mripate roh niki isih wuta. Masih dalan jembaro kaya apa? Ning ngene Lampung niki, coba sampeyan mlaku dalan sing jowembar tapi meremo, mesti bengkong. Nyelintung, basa Jawane nyelintung. Wis ta, kejebur nang ngene lepen sampean tali. Nek gak percaya coba, mboten rambut disikat dadi 7 mboten. Oleh karena banyak di antara ruh kita kegolong ruh yang buta pada Allah, fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, maka jalannya gelap, nggak iso ro dalan Pak. Logikane ya mata dohir, kita berjalan ning alam donya keadaan mata kita tertutup, yang ada adalah gelap. Akhirnya nggak tahu jalan mana yang benar dan yang tidak benar, nggak tahu, disasak mawon. Ya itulah kenyataannya nanti. Yang terakhir tentang pembagian kacamataku kleru. Pembagian orang-orang sholat di dalam dzikirnya bagaimana? Yun sewu Pak. Ada orang-orang yang sholatnya itu dalam keadaan lalai pada Allah. Iki biasanya dzikir kita itu hanya di lisan atau di dalam hati yang masih menyebut asma Allah. Niki belum khudur, belum.
Zikir yang seperti ini belum dikatakan zikir yang sudah khudur, belum. Yo iki zikir tapi keadaan hati kita masih lalai datang Gusti Allah. Apakah harus berhenti zikir? Jangan. Teruskan, tapi sampai harus mengenal bagaimana cara zikir yang khudur di dalam hati pada Allah itu. Berarti jenengan harus paham tentang masalah maksud la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Niku surat Al-Anbiya 87. Niki ngisahno Nabiullah Yunus ketika beliau keluar dari tablek, keluar dari kaum, sebab kaumnya tidak mau menerima risalah yang dibawa oleh Baginda Yunus. Jadi pada saat itu Nabi Yunus masih kelebu di mata Allah, hati, mohon maaf ya, hati yang belum bisa memandang Allah. Mohon maaf, walaupun disebut Nabi. Sebab gini, yang menjadikan kaum menolak itu kalau tidak dikersakne Allah saged ta? Mboten saged. Beda kalau Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi kita di akhir zaman ini. Tidak membedakan antara yang beriman dan yang ingkar. Artinya ketika ajaran itu beliau sampaikan, beliau tidak buru-buru menyalahkan yang menolak. Contoh ketika saat kaum Taif, bagaimana ajaran beliau tolak. Bahkan Rasulullah tidak hanya dilempar kotoran onta, bahkan dengan batu. Akhirnya malaikat Jibril ikut datang berkata kepada Rasulullah, Muhammad, kaum Taif yang membantah ajaranmu bagaimana tak belani gunung Uhud. Jawab beliau, bagaimana? Ojo, jangan. Beliau memang belum ngerti. Coba kok ngerti, nggak nyalahno ajaraku, mesti manut. Biarkanlah, barangkali nanti anak putune dadi pengikutku. Loh, sama-sama Rasulullah. Beda dengan Baginda Yunus, kabur Pak dari kaum sambil berdoa, ya Allah, hanguskanlah kaumku yang menolak risalah ini. Ya Allah Pak, akhirnya napa? Nabi Yunus diajar Allah dengan bentuk ditenggelamkan di dalam air laut, terus dimakan ikan. Niku kisah kan ngeten. Beliau meninggalkan kaum itu, beliau numpak kapal nek cara sakniki. Nahkoda ngomong, di tengah perjalanan ombak gede, ombak besar, badai datang. Nahkoda bicara, Bapak Ibu, ini harus dikurangi penumpang ini. Kalau enggak nanti tenggelam semuanya. Sepakat-sepakat dilotre Pak. Dilotre jempolong ngoten. Jenenge sinten mawon ada. Pertama yang keluar dibuka, Yunus. Lah, Yunus gak pede Pak. Aku nabi kok. Gak mungkin. Lah ngoten nggih. Durung-durung akune sudah di depan, takabur. Mohon maaf, walaupun nabi saya katakan ngapunten sing gak terima nggih monggo. Nggih sejarah kok. Sebab kita semuanya juga begitu Pak. Prosesnya kita itu takabur pada Allah. Udah diulangi lagi karena nggak terima Nabi Yunus. Muncul lagi, kludik nomor lu dibuka, Yunus mana? Akhirnya 3 kali dia nggak bantah, akhirnya nyemplunglah dimakan ikan nun. Lah, ada sebagian ulama khilaf. Ikan nun itu kalau sekarang ada yang mengatakan ikan hiu, ada yang mengatakan ikan paus. Udah, nggak usah debat. Sing penting iwake gede. Ngoten, nggih ta? Wis gak usah. Terus ketika ada di perut ikan, kan muncul wahyu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz
beliau sudah sadar kalau selama ini dolim pada Allah. Ngapunten, bentuk dolim, merasa keakuan diri yang menyampaikan. Mohon maaf, merasa sing bantah iku makhluke mlebu ning ati. Merasa dirinya aku nabi, aku nih loh. Subhanaka inni kuntu minadh, ngaku dolim. Mengapa harus anta? La ilaha illa anta. Karena pada saat kita sudah merasa dolim pada Allah, itulah Pak alam muraqabah. Kita menyadari selama ini sholat kita nggak ternilai Pak, karena sholat kita masih berunsur ngaku. Makanya kita sholat, mengapa kok yoning ati iku ngarep ke ganjaran, ngarep ke surga, padahal ganjaran surga ya makhluk iku ciptaane Allah. Apa kok gak ngarep-ngarep madhep nang sejatine sing nyiptakno surga lan ganjaran. Padahal ning Quran nek bab robitoh iku apa? Penghadapan, tawajuh. Sing kula temokno ning Quran niku cuman ngadepi mung Allah. Tidak boleh selain Allah. Lah termasuk salah satu ayat yang kutemukan adalah Al-An'am 79. Beliau Allah katakan lewat kisahnya Nabiullah Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku, kata Nabi Ibrahim, sudah tidak termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah, dikarenakan ini wajah tuas hiya. Apa sing tak depno atiku iman iku menyang wajhiya, wajah Allah. Berarti niki wis marifat. Bukan menghadap sifate, pun disifate lilladzi fataras samawati wal, yang menciptakan isi langit dan bumi. Sekarang timbul pertanyaan, awak dewi sholat gambar sing ono isine langit bumi apa mung Gusti Allah? Wis jawab hati sampean dewi-dewi mawon. Wis wonten mriku. Jikalau isine langit dan bumi, mafhum mukhalafah daripada ayat ini kebalikan kata. Berarti tadi kan dikatakan wa ma'ana, dan saya tidak termasuk. Manafine hilang, berarti wa ana minal mus, dan aku masih tetap golongan orang yang menyekutukan Allah. Naudzubillahi min dzalik. Enggak kerasa tak? Enggak kerasa. Dengan keadaan hati umat manusia, khususnya umat Islam inilah Pak, yang seperti ini, kuberanikan diri untuk berkata tentang dinut tauhid di tengah umum. Walaupun resikone kula niki pun diwane weruh titik katahe, apa resikone kok nggih ngapunten ya, dicaci, dimaki, dikatakan itu ajaran sesat, bahkan saya diusir, bahkan sudah dimasukkan penjara 3 tahun. Wis tak lakeni, tak lakoni, wis tak lakoni. Dan itu tidak menjadikan saya mundur satu langkah pun, saya tetap maju ke depan, walaupun di depan itu mendekati kematian. Sebab sak temene wong sing wis ngerti dalane pati mesti rindu akan kematian, sebab kematian adalah bebasnya ruh dari belenggunya hawa nafsu. Ibaratnya burung di dalam sangkar, jikalau kita itu sudah keluar mesti bebas, aku bebas lah, niku lagune ngoten. Dari belenggu bebas, sekarang bebas. Enak enggak bebas? Mangkane asline wong mati apa gak gelem mulih maneh krana kagung enake. Ya men kuburan mboten purun mulih sebab enak.
Jari jawabane sing kono kubur, golongane sing ahli hijab. Rasakno son mau mulih. Kok iso aku iso balik mulih ya mesti mulih. Sebab kematian kita, Pak. Roh ini keluar dari jasad ada 2 golongan. Golongan pertama ahli adab, golongan kedua adalah ahli rahmat. Gelap dan terang. Tergantung kita. Pilih yang mana? Monggo. Pilih yang gelap silahkan, pilih yang terang silahkan. Baru materi adalah surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Jikalau kau ingin bertemu Allah, jikalau hatimu ingin terang benderang, jadikanlah Allah sebagai imammu. Tapi sebaliknya, jikalau hatimu ingin gelap, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzuluman. Ya sudah, monggo. Artinya apa? Nek wis ajaran tauhid untuk mengesahkan Allah sudah digelar di tengah masyarakat secara umum, keputusan itu ada di tangan panjenengan masing-masing. Kula piyambak mboten nyalahno yang tidak mau, mboten iku haknya masing-masing. Sing penting kula hanya nyampe notok. Nanti saya tidak akan menyampaikan kalau saya sudah game over. Tahu game over? Kalau saya sudah disuruh Allah kembali secara rohani, sudah tinggalkan alam dunia pun mungkin sing muncul generasi iki sing jelas begitu, Pak. Makanya jangan sampai getun. Nek cara kula bongko ojo getun sampean, karena pasti Allah akan munculkan generasi yang lebih canggih lagi. Tenang mawon, tenang wae. Wong sing wis lenggah teng mriku biasa umure gak dawa. Lho nggih, biasae ngoten. Nek urusan anak boleh banyak silahkan. Nek masalah umur gak iso dawa. Karena apa? Beliau-beliau itu memang rindu akan hal itu. Sicah, wong pensiun itu lebih bebas, Pak. Gak terikat dengan pewenak. Luwes tu. Wong sing durung pensiun tiap hari dijam harus datang ke kantor, harus gini. Waduh, ora bebas. Tapi yang jelas, mohon maaf, semua kita itu raiso opo-opo. Kita cuman sagete ngintir koyok kuning-kuning ning kali ini lho. Ngintir. Diapak nyampe Gusti Allah monggo. Sami kula nggih ngoten. Digawe Gusti Allah jajan opo wae. Kula apa jenenge tepung dibuat undi-undi monggo. Dibuat apa lagi? Apa jajan dong, silakan. Kula isoke monggo siap. Disuruh ke Lampung nggih berangkat, disuruh apa wae nggih kula sendika dawuh. Namung ngoten. Pun. Terus untuk pertanyaan berikutnya tentang tahapan dzikir khudur. Kita akan bisa khudur datang Allah. Dzikir sejatine dzikir. Jenengan apapun yang terjadi harus waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kalau hati sampean sudah ketemu dzikir la ilaha illa anta, iki lho maksude sampean mlebu iwak seperti Nabi Yunus, jenengan kholwat mlebu ning jero guwa, mlebu ning kamar, ojo ketemu sopo-sopo sekalipun garwa. Lapo ning jero kamar, setiap napas detik ini gunakan terus komunikasi dengan Allah. Carana komunikasi jenengan harus nyambung rasa dateng Gusti Allah. Nggih niku laksana
Nabi Yunus dimasukkan ikan, perutnya ikan nun. Jenengan ingatin. Sampai kapan? Mohon maaf, itu urusan Allah. Nabi Yunus ada di perut ikan, ulama khilaf. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 7 hari, ada mengatakan mohon maaf sampai 40 hari, seperti Nabi Nuh, Nabi sing wonten Gunung Tursina, Nabi Musa. Wis gak usah debat, sing penting suwe. Ngoten mawon. Ya, sing penting tapi nggih sampean sanjang, sampean dawuh nang anak, nang istri, nang suami, ya utawa Bu, tolong ojo diganggu, aku tak mlebu kamar kholwat. Pun disitulah untuk menyampaikan dzikir sing khudur iku di situ. Sebetulnya Pak jenengan iku setiap hari dikasih Allah waktu 5. Sing waktu 5 iku ninggal seluruh urusan dunya. Iku disebut as-sholatul maktubah, salat 5 waktu. Berhubung jenengan gak duwe aksesi kanggo ketemu Allah, mboten saged. Tuas sing penting gugur kewajiban. Wis tuas jungkar-jungkir mawon jenengan kali kula. Sehingga nilai sholat dalam kekhusyuan gak akan pernah kita dapatkan. Sama halnya gini, apa jenengan bisa naik pesawat lawang sampean gak membawa tiket? Tiketilah kok karcis pasar nang satpam security nih, ditakoki mana tiketnya, ini pasar Lampung. Lu tiket iki ditolak Pak. Lho nggih, sampean masuk apa jenenge pesawat jenis nopo mawon harus menyesuaikan tiketnya. Kalau tidak bawa akses nggak bisa. Sama Pak, kita nggak akan pernah bisa khusyuk dalam sholat kalau nggak punya akses. Apa aksesnya? Zikir. Sampeyan coba nek gak cocok ambek cocot kulo ngomong, ya lah. Estu gak usah ngenteni aku tutup Mojokerto, tak enteni nang gone hotel pundi Syariah. Kulo besok kalau nggak salah jam 5:30 harus ke bandara. Wis tak kei waktu malam nanti sampai sholat tahajud 2 rakaat atau hajat 2 rakaat sebelum takbir. Ati sampai kudu wukuf kolbi dulu, kudu diam dulu, rasakno kehadiran Allah wujude yaiku urip dalam diri sampean yang mendirikan merukukkan. Ati lungguh niku nek gak pancen atimu jenjem, ati jenengan gak jenjem, tak enteni nang ngene hotel Syariah nggawa pentung apa sandal tapu ono cocotmu son gak cocok ngene lho. Wis tak enteni, gak usah ngenteni Mojokerto, kentekan biaya sampean. Tak enteni sampai bincing. Pokoknya kalau jam 5:30 besok langsung berangkat ke bandara. Berarti sampean sadurunge subuh pun mriko. Habis sholat gak cocok mriko langsung. Nggo sepeda atau nggo mobil. Sampean nggo sandal. Bila perlu sandale sampean wene telek lintung. Cocok pun. Jadi jenis-jenis daripada zikir niku macem banget. Sebagian ulama ya juga khilaf sesuai dengan apa yang jenengan sampaikan, tapi yang jelas tak ringkes zikir iku ono macem loro. Siji ono wong zikir tapi lali. Ya. Siji ono wong zikir tapi teman-teman ati tidak lalai dateng Gusti. Jenisnya ono loro tak ngaten. Ono wong zikir disebut zikir tapi hatine lali nang Gusti Allah. Artinya tidak bisa hudur. Ada orang yang berzikir tapi bisa menjadikan hudure ati nang Gusti Allah. Niku nek kula ringkas maksudnya ya apa? Ada orang yang berzikir tapi hatinya lalai. Itulah Pak golongan kita yang masih mengenal zikir jahri dan sirri. Mohon maaf, masih kenal tauhid la ilaha illallah dan la ilaha illahua.
Sehingga otomatis mengatakan Allah itu jauh. Huwa kan dia kan jauh Pak. Lah, lesan kita dzikir Allah, tahlilan, hati kita terus ngucap Allah, Allah. Tapi lebete ati yang disebut al-fuad, iksan iki enggak kita bangunkan. Lah, niki nyun sewu. Zikir yang seperti ini apakah harus dihentikan? Jangan. Teruskan, tapi jenengan harus tahu bagaimana zikir sirul asar yang muncul dari tauhid la ilaha illa anta. Sebab kalau ini nanti jenengan laksanakan juga, maka sampailah pada fana'u dzikri, yaiku sejatine dzikir sing hudur adalah jenengan rarumangsa makhluke sing dzikir. Berarti sing dzikir sapa? Aku nih Allah sendiri. Berarti yang bisa ketemu Allah, yang bisa melihat wujudnya Allah adalah wujud Allahnya sendiri. Wis niku lho makrifat. La yarauna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Setelah kefanaan keakuan diri sebagai makhluk, maka muncul keakuan Allah di dalam diri, dalam hati jenengan pun entek. Niki telas gini ki dzikir sejatine dzikir mekaten. Lanjut.